Kembali Yolanda Berta. Satu receive yang tidak sempurna. Spike coba dilakukan oleh Gia Laure. Dan kembali ada attack error dari Filipina. Yang keluar tadi tuh Lutzer. Lagi-lagi ada receive yang kurang sempurna. Dan itu spike yang berhasil dari Gia Laure. Kita melihat meskipun dalam situasi out of system tadi dari Filipina, namun penyelesaian yang cukup apik kali ini dilakukan oleh Gia Laure. Dari Ami, receive yang excellent, di attack Megawati. Oh ya, touch out tadi spike dari Megawati. Ya, satu serangan yang begitu efektif dari Indonesia, kita lihat. Ya, dan masih berada di dalam ternyata. Medioku lakukan flashing, terima dengan cukup mudah. Satu spike yang terbaca tadi dari Gia Laure. Block point kali ini didapatkan oleh Indonesia. Ya, terbaca tadi spike dari Gia Laure. Imbang 10-10. Cukup ketat pertandingan di set yang pertama. Del Palomata receive excellent dan satu quick spike dari pemain muda Indonesia, Maradanti Namira. Ya, begitu cepat sekuens serangan yang dibangun oleh Indonesia dan begitu efektif. Betina 12-11. Alisa J. Solomon. Receive yang kurang sempurna dari Medioku. Ersandrina De Vega sudah ditunggu tadi oleh Ami Provido. Ya, satu upaya spike menyilang. Ya, tertinggal 2 poin kali ini Indonesia dari Filipina. Ya, saya coba memasukkan Selomita untuk mendapatkan poin block. Ya, terdefense tadi serangan dari Filipina. Medioku bermain tanpa setter Indonesia. Spike dari Micaela Bellan. Ya, single block tadi coba dilakukan oleh Selomita, berhasil ditembus oleh Micaela Bellan. Satu percobaan yang cukup berani dari Marco Sugiyama. Ya, berupaya untuk mendapatkan poin block, namun belum berhasil tadi strategi yang coba diterapkan. Excellent kali ini receive dari Ersandrina. Medioku terblok. Kembali serangan melalui Medioku, 2 kali terblok, namun masih bisa seberangkan bola. Kesempatan untuk mendapatkan poin block, tembus dan masih dapat di defense. Megawati yang akhirnya membuat Indonesia mampu mendapatkan side out di situasi yang begitu genting. Ya, ada serangan tadi yang akhirnya berhasil membuahkan poin dari Megawati. Ya, betul-betul memberikan perbedaan penampilan Megawati di SEA Games 2025 ini. Medioku, satu receive yang tidak sempurna. Terblok tadi serangan yang dilakukan oleh Filipina. Kembali reset serangan coba dilakukan. Tip ball yang masih dapat di cover. Megawati terblok. Cover yang luar biasa tadi dari Medioku. Tip ball dilakukan oleh Ersandrina De Vega. Free ball didapatkan Indonesia. Megawati terblok. Dan berakhir sudah rally untuk mendapatkan poin ke-24 ini. Ya, kita lihat blok yang begitu luar biasa dari para pemain Filipina. Ya, beberapa kali serangan-serangan dari Indonesia cukup ampuh mereka antisipasi. Tadi ada satu spike yang dilakukan oleh Meg. Satu receive excellent Medioku. Megawati touch out.
Satu pukulan panjang dan begitu keras tadi dari Megawati. Ya, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna. Sempat terkena blok tapi gagal. Reset serangan kembali dari Filipina. Michaela Belan, cover yang luar biasa dari Ersandrina, dan satu serangan tadi masih bisa dilakukan. Dan lagi-lagi blok yang luar biasa ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Begitu solid pertahanan di atas net dilakukan oleh Indonesia, membuat set point kali ini berbalik menjadi milik Indonesia. Michaela Belan ya kembali menjadi korban solidnya blok dari seorang Chelsea. Namun masih keluar jump shot dari Megawati. Ami Provido, receive excellent dari Ersandrina, di attack Megawati dan touch out. Serangan efektif dibangun oleh Indonesia. Kembali set point didapatkan. Ya, umpan matang tadi dari Yolanda Beta. Jump serve, receive excellent, Michaela Belan, dan block point dari Indonesia. Menutup pertandingan di set yang pertama yang sudah berlangsung sengit sejak awal pertandingan, ditutup dengan beberapa kali just. Kita lihat pertandingan yang begitu sengit, Indonesia dengan skuad campuran antara pemain senior dan juga pemain junior. Begitu tampil luar biasa. Serangan tadi dari Medioku masih bisa di-reset dan sangat sekali terbaca. Sebuah spike yang coba dilakukan oleh Megawati. Ya, 2 kali terblok. Dan memang ini menjadi potensi besar dari Filipina adalah kemampuan blok dari para pemainnya mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Filipina. Satu D. Bisa dimaksimalkan tadi serangan yang dilakukan oleh Canino. Kembali Filipina. Delta Lomata dan tembus tadi upaya single block yang dilakukan oleh Maradanti Namira. Upaya defense yang gagal tadi dilakukan oleh Ersandrina De Vega. Keluar. Satu receive yang cukup baik. Dapat di defense tadi spike dari Ejia Laure. Medioku. Wow. Tembus. Double block dari Filipina. Gagal tadi upaya cover yang coba dilakukan oleh Dawn Katindik. Meskipun sudah berupaya untuk bergerak tadi mereaksi dari pantulan bola yang didapatkan oleh blok rekan-rekan setimnya, tapi gagal tadi upaya dive yang coba dilakukan. Satu receive yang cukup baik. Fight attack coba diupayakan oleh Angel Canino. Satu tip ball yang terbaca. Sandrina De Vega. Oh, ada scramble yang terjadi. Alisa Solomon tidak siap tadi para pemain Indonesia. Ya, satu roll spike yang sangat baik. Ya, kita lihat pasca transisi upaya blok coba dilakukan dan terlalu jauh tadi posisi di Calina Mahusu. Satu jump serve yang cukup menekan, quick spike dan berhasil spike dari Ami Provido. Ya, mengalami perbaikan di beberapa sequence yang mereka upayakan, dari receive, dari block dan juga dari serangan. Ya, tapi 11-8 semakin jauh keunggulan dari Filipina. Harus segera bangkit tentunya Indonesia. Maradanti Namira. Satu quick spike yang berhasil. Ya, tentunya serangan bola cepat ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa menembus pertahanan Filipina. Kali ini sedang berupaya untuk menahan, mengantisipasi serangan-serangan dari Filipina dan membangun serangan yang jauh lebih efektif tentunya, dan berhasil tadi spike dari Megawati.
Sebuah poin after time out didapatkan. Ya, tembus tadi upaya blok yang dilakukan oleh Ejia Laure. Ya, receive yang cukup baik. Pasca Lina Mahuse. Satu pukulan panjang. Touch out tadi upaya dari Ami Provido. Ya, dan tentunya harus bermain dengan shot selection yang jauh lebih beragam para pemain Indonesia. Ya, kita lihat tadi dengan karena memang akan jadi satu ancaman yang luar biasa jika membiarkan Filipina bangkit seperti di set yang kedua ini. Ami Provido set point untuk Filipina. Shift yang tidak sempurna. Satu upaya spike dari Selomita masih dapat diantisipasi. Dan satu dorongan dari Del Palomata menutup pertandingan di set yang kedua ini, memberikan poin untuk Filipina 25-13. Satu turbulensi yang luar biasa dari kedua tim kita saksikan di set yang pertama. Permainan yang begitu sengit, kejar mengejar angka terjadi hingga akhirnya ada juice dan dimenangkan oleh Indonesia. Tapi di set yang kedua ini ya, Indonesia begitu melorot dan Filipina begitu menanjak tajam performanya. Kita akan saksikan di set yang ketiga apakah Indonesia mampu memperbaiki penampilannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa pecinta bola voli tanah air dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di lanjutan set ketiga pertandingan di ajang SEA Games 2025 Thailand. Indonesia berhadapan dengan Filipina di perebutan medali perunggu. Tim muda yang membela Indonesia di Asian Youth Games Under 19. Ya, dan satu spike yang hasil lagi-lagi dari Indonesia. Ya, tentunya poin demi poin di awal pertandingan menjadi satu hal yang cukup penting untuk bisa didapatkan. Ya, setelah ada spike yang keluar, tapi sayang sekali. Satu receive yang cukup baik dari Putri Naisa. Quick spike dari Chelsea Berlia dan begitu oportunis tadi Chelsea Berlia, bola naik langsung disambar dan poin didapatkan oleh Indonesia. Kita lihat satu quick spike terblok dan reaksi yang begitu cepat tadi dari Chelsea. Tidak, Nino kembalikan, Nino masih mampu di defense. Medioku touch out, dan itulah yang harus dilakukan oleh Medioku. Ia melakukan pukulan-pukulan wave of block. Ia berupaya untuk memantulkan bola keluar lapangan dari Filipina, ya, karena akan sangat merugikan jika pun dapat terblok, tapi bola pantulnya masih berada di Medioku. Receive yang kurang sempurna. Satu quick spike. Ami Provido bisa didik. Dorongan dari Mega yang cukup baik. Terblok tadi spike yang dilakukan oleh Canino. Kesempatan bagi Indonesia. Megawati no block. Masih di defense. Alyssa Solomon. Oh, sayang sekali block out. Ya, ada kesempatan dan peluang tadi didapatkan oleh Indonesia di attack dari Megawati. Tidak ada blok, namun tidak berhasil tadi untuk mendapatkan Elisa de Guzman. Receive excellent dari Medi. Satu spike dari Putri Naisa, masih bisa di cover tadi Alyssa Solomon. Oh, tembus tadi spike dari Alyssa Solomon. Ya, sudah ada dua blok mengenai Putri Naisa. Ya, ada reaksi tadi dari Maradanti Namira yang kembali poin didapatkan oleh overblock, tapi defense yang cukup apik diperagakan oleh para pemain Indonesia. Kembali serangan dari Filipina. Alyssa Solomon, block point dari Indonesia. Ya, 2 poin beruntun didapatkan oleh Indonesia. Ya, kita lihat
Solomon tetap bermain di posisi 4 dan Angel Kani Nur Cahaya. Satu receive tadi coba dilakukan. Serangan dari Alisa Solomon. Iya, berhasil tadi spike dari Solomon down the line. Yang berhasil tadi. Meskipun ada upaya dari Megawati yang coba menutup pukulan lurus dari Alisa Jai Solomon. Yang kembali arahkan bola kepada Putri Naisa. Satu roll spike cukup menyulitkan. Alisa Solomon dan main tadi dengan Megawati, terblok. Kembali Solomon dan lagi-lagi terblok. Kali ini oleh Maradanti Namira. Ya, satu momentum penting yang akhirnya didapatkan oleh Indonesia. Side out Cipta. Kita lihat performa blok yang luar biasa. Di kesempatan pertama terblok tadi oleh Megawati. Kesempatan kedua ada Maradanti Namira yang mendapatkan block point. Maradanti Namira, receive yang cukup baik. Filipina satu pun spike. Ami Provido yang tembus tadi single block yang dilakukan oleh Chelsea. Ya, upaya commit block yang dilakukan oleh Indonesia ya, ketika ada serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh Filipina ya, ketika ada receive excellent. Ketika receive excellent adalah modal bagi Indonesia. Medioku deep angle shot. Ini yang kita nantikan, pola serangan dari seorang Medioku ya, satu pukulan tajam menyilang tadi dari Medioku. Yap. Ya, dan gagal upaya down cutting kick dari libero dari Filipina untuk bisa mengantisipasi spike dari Medioku yang merubah arah dari lurus. Satu receive yang tidak sempurna. Oh, namun berhasil spike dari Angel Canino. 20-22 sudah mulai memasuki poin-poin genting di poin ke-20, 22-23. Dari Indonesia 22-22. Ayo kembali fokus para pemain Indonesia. Megawati satu down the line. Side out berhasil didapatkan Indonesia. Pindah poin. Megawati di attack. Ya, terlambat tadi. Satu running block dari Angel Canino. Kembali terbuka serangan-serangan yang dilakukan oleh Megawati. Semakin tegang pertandingan di set yang ketiga ini. Angel Canino, receive yang cukup baik dari Medioku. Megawati dan efektif serangan dari Megawati. 24-23. Set point didapatkan oleh Indonesia. Namira, pemain yang sudah mencetak 4 ace bagi Indonesia, mampu di receive. Mampu di cover tadi dorongan yang dilakukan oleh Ami Provido. Kembali Filipina. Michaela Bellan terblok. Wow, kita lihat Indonesia. Poin ke-26 didapatkan. Terbaca tadi arah pukulan dari Michaela Bellan. Ya, blok yang begitu solid tadi dari Megawati dan juga Chelsea Berlian. Oh, receive yang kurang sempurna. Satu spike dari Medioku, begitu keras. Masih dapat dikembalikan. Megawati, oh terblok. Single block dari Michaela Bellan. Menutup dengan sempurna tadi spike dari Megawati. Ya, fokus lakukan cover. Kita lihat ya, harus bisa didapatkan oleh para pemain Indonesia. Reaktif terhadap pantulan blok lawan. Ini tentunya akan menjadi kunci bagi Indonesia ketika Megawati. Satu receive cukup baik dari Filipina. Tipe dilakukan oleh Nitura, tidak berbahaya namun sayang sekali. Upaya passing yang dilakukan oleh Chelsea tadi justru overpass. Satu sambaran dilakukan oleh Nitura. Ya, dan gagal upaya pick up yang dilakukan tadi oleh pemain Indonesia. Ya, jus yang kembali terjadi. Didapatkan keunggulannya oleh Indonesia. Set point. Satu receive cukup baik. Quick spike. Ami Provido bisa didik. Kesempatan bagi Indonesia. Oh, mampu di defense tadi spike dari Mega. Attacking.
Masih dapat didik tadi spike dari Angel Canino. Serangan balik Putri Naisa, cross spike. Dan masih bisa dikembalikan oleh Filipina. Kesempatan emas bagi Indonesia. Megawati tibol. Masih bisa di-cover. Dikembalikan lagi oleh Filipina. Lagi-lagi peluang terbuka untuk Indonesia. Megawati overpass defense dari Filipina. Putri Naisa tibol dari pemain umur 17 tahun Indonesia mampu mendapatkan set ketiga mereka. 30-28, pertandingan yang begitu luar biasa. Pemain-pemain Indonesia tampil begitu agresif di pertandingan kali ini. Ya, betul-betul like a professional player. Luar biasa reading the game dari Putri Naisa yang menjadi game changer bagi Indonesia di set yang ketiga. 2-1 skor besar, sementara keunggulan untuk Indonesia atas Filipina. Ya, dan sorak-sorai tentunya dari para pendukung Indonesia yang hadir di Thailand. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di lanjutan set yang keempat. Ya, pemirsa pecinta bola voli tanah air, kita kembali lagi di lanjutan set yang keempat SEA Games 2025 kategori bola voli putri. Pertandingan memperebutkan medali perunggu antara Indonesia yang berhadapan dengan Filipina, dan skor besar sementara 2-1 untuk keunggulan Indonesia. Dan baru saja tadi satu attacking dilakukan oleh Putri Naisa, masih melebar. Ada perubahan skema dari jump serve dari Megawati. Mudah saja di receive Michaela Bellan. Down the line yang berhasil. Ya, 5-3. Keunggulan didapatkan oleh Filipina. Tentunya harus berupaya untuk menekan didapatkan oleh Filipina. Receive excellent dari Putri Naisa. Satu quick spike dari Chelsea. Inilah dia yang ditunggu. Satu pukulan cepat. Umpan yang terarah tadi dari Yolana. Bola potong. Mampu menghindari blok dari Michaela Bellan. Konsentrasi dari Amibnya Megawati akan kembali tampil stabil seperti di set yang ketiga tadi. Namun ada satu tip-ball, colongan yang begitu baik tadi dilakukan oleh Ame Provido. Yap, sudah ditunggu oleh Marada Tinamira pukulan kerasnya. Keputus satu serangan dari Canino terblok. Kembali Angel Canino, tip-ball dan masih bisa digapai tadi oleh Marada Tinamira. Satu pukulan dari Alisa Jai Solomon keluar. Advantage yang lagi-lagi didapatkan oleh Indonesia. Ya, 11-8. Keunggulan didapatkan oleh Indonesia. Kita lihat out of system yang terjadi dari Filipina. Memaksa umpan tadi dilakukan oleh Jazareno, libero dari Filipina. Jauh ini cukup mudah Filipina bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dan Putri Naisa, satu touch out berhasil didapatkan. Ya, betul-betul luar biasa. Nah, penampilan dari Putri Naisa. Kita lihat mengincar blok dari Gabriel atau dari Angel Canino. Keluar akan menjadi hal positif dan menjadi peluang bagi Indonesia untuk tampil maksimal. Spike dari Megawati dapat di defense. Michaela Bellan tidak menyeberang. Poin after time out didapatkan oleh Indonesia. Ya, momentum time out yang cukup baik tadi diambil oleh Marcos Sugiyama. Ya, ada attack error kali ini dari Michaela Bellan. Jump serve mudah saja di receive tadi oleh Indah Guretno. Oh, satu down the line dari Putri Naisa. Masih dapat di defense. Beralih kepada Megawati. Defense yang luar biasa ditunjukkan oleh Filipina. Serangan balik yang sayang sekali gagal tadi diantisipasi oleh Indonesia. Ini yang masih menjadi problem bagi Indonesia. Ya, di tengah
serangan-serangan yang dilakukan ketika ada counter attack dari Filipina. Kita belum mampu mengadaptasi serangan tersebut. Kayla Ballan, receive excellent. Satu serangan dari Putri Naisa, kali ini berhasil. Saat ketinggiannya cukup ideal, skill execution berhasil dilakukan dengan baik dari spike yang dilakukan oleh Putri Naisa. Iya, dan mampu melewati double block tadi yang dilakukan oleh De Guzman dan juga Amy Provido. De Guzman dan mampu dimanfaatkan celah tersebut oleh Putri Naisa. Satu serve dari Yolana, terima cukup baik, defense yang luar biasa, dan serangan dari Indonesia kembali berhasil. 22-20. Luar biasa permainan dari Indonesia di set yang keempat ini. Kembali hadir dominasi yang dilakukan oleh Indonesia. Spike yang berhasil tadi dilakukan oleh Megawati. Receive yang cukup baik Indonesia melalui Megawati. Cross spike yang berhasil tadi dari Megawati. Kembali membuka gap 2 angka, mampu dipertahankan oleh Indonesia di set yang keempat ini. Ya, dan mulai menemukan ritme permainannya Megawati. Kita lihat di set yang pertama dan kedua masih belum mendapatkan sentuhannya kan oleh Indonesia, tapi itu bukan satu hal yang mustahil untuk kita gapai. Satu receive excellent Megawati, satu touch out, gagal pick up dilakukan oleh Filipina. Set point atau match point didapatkan oleh Indonesia 24-23. Ya, ada pantulan blok yang begitu jauh tadi dari Michaela Ballan. Vanessa Gandler menjadi serve spesialis. Bisa di-receive dengan cukup baik oleh Putri Naisa. Megawati lagi-lagi satu touch out, berhasil dimaksimalkan oleh Megawati. 25-24. Match point didapatkan kembali oleh Indonesia. Ya, kali ini yang menyasar jangkauan tangan dari Amy Provido yang belum juga mampu meredam Megawati. 25-24. Megawati akan lakukan serve. Ya, jump serve keras dari Megawati tentunya diharapkan mampu memberikan tekanan dari awal rally kepada Filipina dan masuk Selomita. Upaya eksperimen untuk mendapatkan poin blok tentunya coba dilakukan oleh Marcos Sugiyama dengan menggantikan Yolana dengan Selomita. Satu jump serve, receive yang cukup baik, satu spike dan masuk. Blok yang dilakukan oleh Jeff Berlian Nurtomo, pemain muda Indonesia, menjadi penentu bagi Indonesia untuk meraih medali perunggu, mengamankan peringkat ketiga bagi Indonesia yang sudah direngkuh selama 3 SEA Games sebelumnya dan di SEA Games yang berikutnya. Indonesia kembali mampu mendapatkan medali perunggu, satu capaian yang luar biasa dengan kombinasi pemain junior dan juga senior di SEA Games 2025 kali ini. Indonesia tampil beda meskipun secara head dari 3 laga sebelumnya Filipina mampu unggul, tapi kali ini Indonesia tampil dengan skuad berbeda, dengan pelatih yang berbeda, dan kita saksikan Indonesia mengamankan perunggu untuk kategori cabang olahraga bola voli putri. Aplaus yang luar biasa tentunya bagi Indonesia, dan juga aplaus juga patut kita berikan kepada Filipina yang tampil begitu apik di laga kali ini. Dan selamat tentunya bagi tim bola voli putri Indonesia yang berhasil mengamankan medali perunggu. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Tentunya terus saksikan SEA Games di 2025 ini hanya di Sportstar dan juga Vision Plus. Saya Ilham Muhammad mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akan segera terungkap
Pak Sumarji bocorkan pelatih baru Timnas Indonesia yang sedang belajar tentang Timnas Indonesia di tanah air. Benarkah? Kata Pak Sumarji, sosok pelatih tersebut saat ini sudah berada di Indonesia, meninjau dan mempelajari kondisi tim nasional sebelum resmi menekan kontrak. Siapakah kira-kira pelatih tersebut? Simak selengkapnya kabar baik dan terbaru ini. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pakar sepak bola nasional Pak Sumarji mengungkapkan bahwa pengumuman resmi mengenai pelatih baru Timnas Indonesia akan segera dilakukan. Tidak hanya itu, menurut pernyataannya, sosok pelatih tersebut saat ini sudah berada di Indonesia, meninjau dan mempelajari kondisi tim nasional sebelum resmi menekan kontrak. Pernyataan Pak Sumarji ini tentu mengundang perhatian besar dari publik pecinta sepak bola. Setelah kepergian pelatih sebelumnya, Indonesia memang berada di titik krusial. Tidak sedikit pihak yang menunggu siapa yang akan memimpin Garuda, terutama mengingat target berat yang dibebankan PSSI menjelang kompetisi mendatang. Menurut Pak Sumarji, kedatangan pelatih baru ini bukan semata untuk langsung menandatangani kontrak, tetapi untuk mempelajari kondisi Timnas Indonesia secara mendalam. Pelatih baru ini sedang meninjau dan belajar tentang Timnas Indonesia sebelum PSSI dan dirinya menentukan masa baktinya ke Indonesia, ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan matang dan penuh perhitungan demi memastikan bahwa sosok yang dipilih benar-benar memahami kondisi pemain, struktur tim, serta budaya sepak bola di Indonesia. PSSI sendiri memberikan tuntutan tinggi kepada pelatih baru. Tidak tanggung-tanggung, target yang diberikan menyasar kompetisi tahun 2026. Indonesia diharapkan mampu menunjukkan perubahan signifikan, baik dari segi performa, strategi permainan, hingga hasil yang bisa dibanggakan. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI mencari sosok pelatih yang bukan hanya ahli taktik, tetapi juga visioner dan mampu menanamkan filosofi permainan jangka panjang. Informasi tentang identitas pelatih memang masih dijaga ketat. Pak Sumarji menyebut bahwa sosok tersebut tengah melakukan peninjauan langsung ke Indonesia, termasuk berinteraksi dengan pemain timnas, menilai potensi mereka, dan memahami dinamika internal tim. Proses ini penting agar keputusan yang diambil mengenai kontrak dan masa bakti nanti benar-benar tepat, tambahnya. Langkah ini dianggap strategis. Dengan memahami kondisi internal tim, pelatih baru diharapkan bisa segera menyesuaikan pendekatan latihan, taktik permainan, dan sistem pembinaan pemain. Ini juga menjadi tanda bahwa PSSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar bisa menghasilkan perubahan signifikan pada performa Timnas Indonesia.